kami akan membahas film yang menuai kontroversi, yaitu Dirty Vote 2 O3 karya Dandi Laksono. Film ini mengangkat 3 kekuatan utama dalam kekuasaan pasca pemilu 2024, yaitu otot, otak, dan ongkos. Tapi apakah semua yang disampaikan benar-benar terbukti secara data? Yuk kita bahas bersama. Film ini dibuka dengan sindiran politik dinasti lewat keluarga Jokowi, lalu masuk ke konsep 3O, menjelaskan bahwa setelah kemenangan Prabowo Gibran dengan 58,6% suara, kekuasaan diduga dijalankan lewat 3 jalur: otot penguasa militer dan polisi, otak pengendalian partai politik dan parlemen, ongkos penggunaan uang dan oligarki melalui bansos dan dana politik. Film ini menilai kombinasi ketiganya membentuk lingkaran setan baru yang mengancam demokrasi Indonesia. Sebenarnya Prabowo dan Gibran juga merasa insecure. Dia merasa tidak percaya diri. Karena dia tidak merasa percaya diri, maka kemudian dia membangun apa yang akan kita istilahkan dalam hampir seluruh dari acara Dirty Vote ini sebenarnya adalah otot, 3O, otot, lalu kemudian otak dan ongkos. Otot itu lebih pada sesuatu yang bersifat hardware barangkali, penggunaan kekerasan, lalu penggunaan kekuatan yang koersif. Otak itu bicara soal sesuatu yang lebih merangkul parpol agar parlemen tanpa oposisi, begitu juga ongkos. Nah, kalau otot itu kira-kira dia banyak membiarkan polisi untuk makin berkuasa, lalu kemudian mengembalikan militerisme. Yang kedua, otak, dia merangkul parpol agar parlemen tanpa oposisi, termasuk produk hukumnya untuk memperkuat rezim, dan ongkos tentu saja adalah gentong babi untuk para elit oligarki hingga masa pemilih. Ya, di bagian 2 kita akan bicara soal apa tujuan dari menggunakan 3O tadi, otot, otak, dan ongkos. Ketiga tujuan itu tentu saja pertama sekali adalah memenangkan pemilu, karena sudah pernah dilakukan. Yang kedua, memastikan wujudnya kapitalisme terpimpin, yang tentu saja berupaya mengendalikan banyak kepentingan. Dan bagaimana kemudian itu semua bisa diwujudkan? Tentu salah satu langkahnya dengan upaya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ala Orde Baru. Menurut data resmi KPU menetapkan Prabowo Gibran menang 58,6%, survei indikator Maret 2024. Approval Jokowi 75,6%, menunjukkan efek ekor jas, cocktail effect, bukan manipulasi sistem. Di dalam cuplikan video tersebut, mereka juga berstatement bahwa adanya potensi militerisme dikarenakan adanya kenaikan dana berupa 36% untuk Kementerian Pertahanan. Menurut data APBN 2025, Kementerian Keuangan belanja pertahanan meningkat itu karena untuk memodernisasi alat persenjataan atau alutsista. Dan film ini juga menyoroti adanya koalisi gemuk tanpa oposisi. Padahal faktanya di DPR masih ada oposisi aktif dari PKS dan sebagian PDIP. Jadi statement tersebut tidak benar adanya yang mengatakan bahwa koalisi Prabowo Gibran pada saat ini adalah tanpa oposisi. Bagian paling menarik juga di dalam film ini adalah mengenai soal ongkos, yaitu mereka mengklaim bahwa bansos itu adalah bentuk sebagai politik uang. Memang benar bahwa Bawaslu dan Perludem menemukan kasus penyalahgunaan bansos di beberapa daerah menjelang pilkada. Namun untuk mengklaim hal tersebut bukan sebagai penentu kemenangan nasional, belum ada bukti kuantitatif yang kuat. Putusan MK juga menolak gugatan yang menuduh kecurangan yang sistematis karena bukti tersebut tidak cukup. Terlepas dari datanya, Dirty Vote 2 dapat dijadikan sebagai refleksi agar mengingatkan kita bahwa demokrasi butuh pengawasan. Tetapi jangan dijadikan sebagai acuan utama, melainkan sebagai media pembanding. Nilai lebihnya adalah mengajak masyarakat berpikir kritis terhadap kekuasaan. Yang paling penting, kita belajar bahwa kritik perlu disertai data biar tidak hanya opini. Jadi menurut saya Dirty Vote 2 ini memang membuka mata soal banyak persoalan seperti oligarki, aparat, dan demokrasi yang rapuh. Tapi kita juga perlu hati-hati membedakan antara kritis politik dan klaim politis tanpa bukti lengkap. Ya, saya setuju. Namun ada beberapa hal yang memang perlu kita petik untuk sebagai refleksi atau peringatan moral. Namun berdasarkan data juga harus kita verifikasi ulang agar itu bukan sekadar prasangka. Intinya, film ini bisa jadi pemicu refleksi, bukan kebenaran mutlak. Demokrasi kita kuat kalau warga memeriksa kekuasaan dengan data, bukan prasangka. Kesimpulannya, Dirty Vote 2 O3 itu penting sebagai kritik sosial, tapi biar adil, mari nilai dengan kepala dingin dan data yang akurat. Karena demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang kritis, bukan sekadar asumtif dan tidak diverifikasi secara empiris.